Dia, nama yang layak terima pujian dan penyembahan. Mari kita puji Dia, kita agungkan Dia, Allah yang besar, Allah yang suci. Haleluya. Ada di hadirat
Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita bertemu lagi dalam program Yesus Harapanku. Kali ini kita akan melihat firman Allah dengan berjudul Hampiri Allah dengan Kekudusan. Kita buka Alkitab kita dari surat 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 dan ayat 16. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat dalam surat 1 Petrus ini, khususnya ayat 15, merupakan nasihat firman Tuhan dari Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu di provinsi Kekaisaran Romawi di Asia Kecil, kira-kira tahun 63 sampai tahun 65 Masehi. Namun tentunya firman Allah ini juga buat kita semua, khususnya saudara yang mendengarkan tayangan ini. Kita yang percaya kepada Yesus dinasihatkan, nasihat itu adalah supaya hidup dalam kekudusan. Kita tahu bahwa oleh anugerah Allah, kita telah ditebus dengan darah Yesus yang mahal. Bukan dengan barang-barang yang fana, bukan pula dengan perak, emas, seperti yang disebutkan dalam ayat 18 dan ayat 19, masih dalam surat 1 Petrus pasal pertama ini. Supaya lebih jelas saya akan bacakan buat kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi sekali lagi, oleh anugerah Allah, kita telah ditebus dengan darah Yesus. Kita yakin percaya bahwa kedatangan Yesus kembali ke dunia ini sudah semakin dekat. Apa yang tertulis dalam Alkitab, semuanya semakin digenapi. Tanda-tanda kedatangannya semakin digenapi. Tentunya hal ini semakin mendorong kita untuk hidup dalam kekudusan. Bukan hidup dalam kecemaran dunia lagi, tapi semakin mengejar hidup dalam kekudusan. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita memiliki hidup yang kudus? Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang umum yang kita dengar dalam hidup kita. Tetapi mari kita melihat dari sisi firman Allah, tentu firman Allah atau Alkitab adalah firman Allah, merupakan pedomannya buat kita. Sekali lagi, bagaimana supaya kita memiliki kehidupan yang kudus? Firman Allah menyampaikan banyak hal buat kita. Dan firman dalam Alkitab atau Alkitab ini adalah firman Allah memberikan pedoman dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis juga dalam surat 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat buat kita. Banyak hal. Bahkan seperti yang dituliskan juga dalam kitab Mazmur, dalam tayangan yang lalu juga kita sudah mendengar atau bahkan sudah disinggung ayat ini, tetapi saya bacakan buat kita semua. Dalam Mazmur pasal 119, ini secara khusus ditujukan kepada anak-anak muda, tetapi ini adalah buat kita semua juga. Firman Tuhan berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apa mempertahankan hidup bersih? Dengan firman Allah. Dengan firman Tuhan. Jadi pedomannya adalah firman Tuhan. Nah, karena Alkitab adalah pedomannya, kembali ke surat Petrus dikatakan, maka hiduplah sebagai anak-anak yang taat akan perintah Allah. Kalau tadi dalam kitab Mazmur disebutkan, dengan apa seseorang mempertahankan kelakuannya bersih? Salinan lain mengatakan, dengan apa mempertahankan kelakuannya suci?
yaitu dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Karena itu, hiduplah sebagai anak-anak yang taat akan perintah Allah yang tertulis dalam Alkitab. Itu juga disebutkan dalam ayat 14 dalam surat Petrus yang pertama tadi, pasal 1 ayat yang ke-14. Saya bacakan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Karena firman Allah adalah pedomannya untuk kita menjadi atau hidup dalam kekudusan. Karena itu hiduplah sebagai anak-anak yang taat akan perintah Allah. Apa perintah Allah yang tertulis dalam Alkitab? Taatilah, lakukanlah. Jangan menuruti hawa nafsu yang membawa kepada kebinasaan. Kemudian juga disebutkan, karena firman Allah adalah pedomannya, hiduplah dalam takut akan Allah. Selama kita masih menumpang di dunia ini. Tempat kita dunia ini hanya sementara. Bahkan dikatakan selama menumpang di dunia ini. Itu disebutkan dalam ayat yang ke-17. Masih dalam surat Petrus yang tadi saya bacakan buat kita. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hidup dalam takut akan Allah selama menumpang di dunia ini. Takut akan Allah bukan berarti kita menjauh dari Tuhan. Tetapi justru kita tunjukkan dengan menjauhi kejahatan. Itu yang ditulis dalam kitab Amsal pasal 16. Amsal pasal yang ke-16. Ayat yang ke-6. Amsal 16 ayat yang ke-6. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Perhatikan. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jadi bagaimana kita hidup memiliki kehidupan yang kudus? Alkitab firman Allah adalah pedomannya. Karena itu taatlah akan perintah Allah yang tertulis dalam firman, dalam Alkitab ini. Jangan turuti hawa nafsu, kemudian hiduplah takut akan Allah. Caranya bagaimana? Jauhi kejahatan. Jauhi kejahatan. Ada saya baca berita media online begitu. Ada satu hal yang menarik perhatian saya. Dikatakan di sana bahwa selama dalam masa pandemi COVID-19 ini, tingkat kejahatan itu di Indonesia turun 1,43%. Jadi tingkat kejahatan kriminalitas tingkatnya itu turun karena dalam masa ini. Coba kita renungkan bersama bahwa jangan tunggu hal-hal yang menyakitkan terjadi baru menjauhi kejahatan. Selama Tuhan masih berikan hidup kita sekarang, katakanlah sehat, bisa melakukan ini dan itu, tetaplah hidup dalam takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Jangan tunggu terjadi lagi ada wabah ini, penyakit itu dan segala macam, baru menjauhi kejahatan, baru bertobat dan segala macam. Tetapi, saudara-saudara, sebagai orang yang dikatakan anak-anak Tuhan, supaya kita hidup kudus, memiliki kehidupan yang kudus, jauhi kejahatan. Jauhi. Kemudian, saudara-saudara, dalam kitab Mazmur pasal yang ke-96, Mazmur pasal 96 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Dalam Mazmur pasal 96 ini, kita dituntut untuk menghormati Tuhan dalam berbagai macam cara. Dari ayat 1 dan ayat 2 di sana dikatakan, kita menghormati Tuhan bisa dengan
nyanyian yang kita naikkan kepada Tuhan. Ada nyanyian yang kita naikkan kepada Tuhan sebagai penyembahan, penghormatan kita kepada Tuhan. Tetapi juga dikatakan menghormati Tuhan bisa dengan memberitakan atau bahkan menceritakan tentang perbuatan Allah yang ajaib. Itu dituliskan dalam ayat yang ketiga. Menceritakan, menyaksikan tentang perbuatan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara juga bisa menceritakan kepada orang lain bagaimana Tuhan sudah tolong hidup saudara. Bagaimana Tuhan sudah tolong hidup saya. Dan itu bisa menjadi membuat orang lain teguh di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, bahkan ketika dia tidak percaya kepada Yesus, karena perbuatan Allah yang kita ceritakan, mereka datang menyembah kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Kemudian juga dalam Mazmur 96 ini, dalam pasal 96 ini, menghormati Tuhan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ketika kita datang menyembah, menghampiri Dia. Ketika kita datang menghampiri Tuhan, dalam ayat yang ke-9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Terjemahan lain dikatakan, sujud menyembah kepada Tuhan berpakaikan kekudusan. Barangkali kita datang dengan atribut-atribut apa dalam menyembah Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, tapi hal yang utama, hampirilah Tuhan, datanglah menyembah kepada Tuhan dengan berpakaikan kekudusan. Kemudian dikatakan juga, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Selain dikatakan ketika kita datang menyembah kepada Tuhan dengan berpakaikan kekudusan, datang juga kepada Tuhan dengan penuh hormat kepada Tuhan. Kalau kita menghadapi pembesar, rasanya kita berjalan di depan dia pun kita nggak sembarangan untuk berjalan, melewati. Tapi bagaimana kepada Tuhan? Adakah penghormatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ketika kita datang menaikkan pujian kepada Tuhan. Ketika pun kita menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Ataupun ketika kita datang menyembah, sujud di hadapan Tuhan, adakah dikatakan datang kepadanya dengan penuh hormat kepada Tuhan? Menghargai kehadirannya di tengah-tengah persekutuan kita. Jadi firman Tuhan mengingatkan, menyampaikan kepada kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, milikilah kehidupan yang kudus. Bagaimana caranya? Alkitab, firman Allah adalah pedomannya. Taatilah apa yang tertulis perintah Allah di dalamnya. Jangan turuti hawa nafsu duniawi. Dan hiduplah dikatakan di sana dalam takut akan Allah selama kita menumpang dalam dunia ini. Takut akan Allah ditunjukkan dengan menjauhi kejahatan. Jangan tunggu hal-hal yang penderitaan datang baru kita menjauhi kejahatan. Tapi selama keadaan-keadaan rasanya masih menyenangkan buat kita, masih enak buat kita, tetaplah hidup takut dalam menjauhi kejahatan. Hidup takut kepada Tuhan. Dan ketika kita datang menghampiri Dia, hampirilah Dia dalam kekudusan. Hampirilah Dia dengan berpakaikan kekudusan. Dan kemudian dikatakan, datanglah dengan penuh hormat. Tuhan hadir dalam setiap persekutuan kita. Sekalipun saudara di rumah masing-masing beribadah bersama dengan keluarga. Tetapi Tuhan pun hadir di sana. Hormatilah kehadiran Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, hiduplah dalam kekudusan sebagai orang-orang percaya, sebagaimana Allah kita adalah Allah yang kudus. Kemudian hampirilah Allah dengan kekudusan. Karena apa? Ada berkat Allah Tuhan sediakan buat kehidupan kita. Sebagaimana pemazmur mengatakan dalam Mazmur 24, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus?
orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Perhatikan, ada berkatnya buat kita dikatakan, ada janji firman Allah buat kita. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Kita percaya juga di tengah pandemi yang sedang mewabah hari-hari ini, kita percaya selalu ada berkat buat kita yang memiliki atau menjaga hidup dalam kekudusan. Dan ketika pun kita menghampiri Dia dengan berpakaikan kekudusan, ada berkat Allah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan Tuhan memberikan keselamatan buat kita. Kita percaya walaupun sedang banyak terjadi ini dan segala macam, tapi kita percaya Tuhanlah penyelamat kita. Ada berkat Tuhan, ada keadilan Tuhan yang Tuhan nyatakan, dan ada keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati melalui firman Allah ini. Kita didorong supaya kita hidup dalam kekudusan dan hampirilah Dia, hampirilah Tuhan dengan berpakaikan kekudusan, karena di situ ada berkat Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ada berkat Allah, ada keadilan Tuhan nyatakan dalam hidup kita, dan ada keselamatan yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian, suci, suci, suci Allah Bapa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kalau kami ada sampai saat ini itu karena kemurahan Tuhan. Oleh darah Yesus yang menebus, mengampuni segala dosa kami dikuduskan, kami disucikan. Tapi biarlah kami terus Tuhan mengerjakan itu dalam kehidupan kami, sebagaimana Engkau Allah yang kudus adanya. Tuhan, melalui firman Allah yang sudah kami dengar pada saat ini, mendorong kami untuk tetap hidup dalam kekudusan Tuhan. Menghampiri Engkau dengan berpakaikan kekudusan. Kami percaya Tuhan, seperti firman-Mu
bahwa ada berkat di dalamnya. Ada keadilan Allah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan bahkan ada keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Di tengah-tengah hal-hal yang menakutkan saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau penyelamat kami. Engkau pelindung kami. Dan kami percaya kuasa-Mu ajaib bagi kami. Dan ini menjadi satu kesaksian betapa hebat Engkau bagi kami Tuhan. Dan kesempatan ini juga kami berdoa buat bangsa Indonesia ini. Secara khususnya Tuhan, berkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan. Biar kami tetap menuruti segala apa yang Engkau kehendaki. Sebagaimana tertulis dalam firman-Mu. Biarlah kami taat. Biarlah kami takut akan Engkau. Dan kami akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Engkau akan nyatakan itu bagi kami semua. Bagi saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan saat ini. Mungkin mereka menghadapi beban masalah. Atau bahkan sakit penyakit. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu nyata bagi mereka. Menyembuhkan, memulihkan. Menyatakan mujizat-Mu terjadi dalam hidup saudara-saudara kami yang mendengarkan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu itu, iya dan amin. Kami menghampiri Engkau dalam kekudusan. Kami hidup dalam ketaatan akan perintah Tuhan. Dan hidup dengan menjauhi segala kejahatan. Maka di situ kami akan melihat janji firman-Mu itu Engkau genapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tanamkanlah firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami berdoa, pimpinlah kami ya Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Sampai Engkau datang kembali. Membawa kami dalam kehidupan kekal dalam sorga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, menaikkan doa ini dengan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.